على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المصطفون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين Assalamu alaikum ya
مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا مرتجى يوم مديحة إشفعنا يا خير لنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan sore hari ini beliau mengadakan walimatus syukur atas kehamilan putranya yang kedua. Mari kita doakan mudah-mudahan kehamilannya Ibu Inawati ini, bayi yang dikandungnya senantiasa ada dalam kesehatan. Mudah-mudahan ibunya sehat, bayinya juga sehat, dan mudah-mudahan bayi yang dikandungnya itu terbentuk menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati jamaah walimatus syukur dari Gang Melati 1 ya. Gang Melati 1 kan benar? Baru tahu tadi Gang Melati 1 katanya ya. Yang alhamdulillah telah meringankan langkah kakinya untuk hadir di majlis zikir dalam rangka menghadiri acara walimatus syukur kehamilannya Ibu Inawati. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman dari tim Hadroh yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami mendapat kehormatan untuk ikut andil dalam acara walimatus syukur ini. Mudah-mudahan kedatangan kami ke kediamannya Ibu Inawati dan Bapak Tata Kusrata mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat yang Maha Ghafur. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya Allah telah menganugerahkan, Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Tata dan
Bu Inawati yang mungkin sebentar lagi dia akan memiliki keturunan yang kedua. Untuk itu beliau sengaja mengundang kita semua untuk sama-sama bersyukur atas kehamilannya dan sama-sama untuk mendoakan kehamilan putranya yang kedua ini. Mudah-mudahan anak yang dikandung oleh Ibu Inawati nanti kelak akan menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, akan menjadi anak yang qurrata ayun, penyejuk hati, pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Dan insya Allah ketika kita memiliki anak yang solih, insya Allah kelak di yaumil qiyamah anak-anak kita itu akan menghantarkan orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Emang ya dalam kita bersyukur itu dalam Islam itu diajarkan ketika kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan, patutlah kita bersyukur. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk membantu mendoakan atas kenikmatan yang diterimanya. Insya Allah mungkin 2 bulan ke depan Bapak Tata dan Ibu Inawati akan dianugerahi kembali keturunan. Kita doakan bersama untuk kesekian kalinya. Kita doakan yang terbaik, yang terindah untuk keluarga Bapak Inawati dan Bapak Tata Kusrata. Mudah-mudahan anak yang dikandung Ibu Inawati ini mudah-mudahan menjadi anak yang menjadi idaman buat keluarganya. Amin ya robbal alamin. Kenapa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan, kenapa kita harus bersyukur? Sebab Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah menegaskan wa idz ta'adzana, katanya barang siapa orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidanakum, Allah menjanjikan bahwa Allah akan menambahkan kepada orang tersebut kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk insan yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan sebaliknya, di samping Allah menjanjikan dengan janji yang indah ketika orang bersyukur, Allah pun memberikan warning, Allah pun memberikan pelajaran ataupun memberikan peringatan kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika seorang itu tidak pandai bersyukur, tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan ibu-ibu yang duduk di sini sekarang ini, wabil khusus keluarga Ibu Inawati dan Bapak Tata Kusrata, mudah-mudahan termasuk orang yang pandai bersyukur, sehingga kenikmatan-kenikmatan berikutnya akan timbul, akan datang menghampiri kita. Amin ya robbal alamin. Sekarang terkait dengan acara 7 bulan, mungkin ada yang bertanya, 7 bulan itu apa sih? 7 bulan itu emang ada dalam Islam gitu ya? Emang itu tidak ada dalam Islam, tidak ada yang disebut namanya 7 bulan, 4 bulan. Terus apa itu 7 bulan? 7 bulanan itu hanyalah tradisi, bisa dikategorikan tradisi nasional ya. Di Indonesia mayoritas dari suku apapun suka mengadakan ketika mendapatkan keturunan, ingin mendapat keturunan, dia biasa bersyukur atas memiliki keturunan dengan acara 7 bulan dan 4 bulan. Yang penting tujuannya benar. Ketika kita mengadakan acara 7 bulanan, niat utamanya yaitu hendak mengungkapkan kata syukur kepada Allah atas dikaruniai keturunan. Jadi hukumnya sah-sah aja, sah-sah aja melakukannya. Walaupun Nabi pun tidak mencontohkan ya untuk 7 bulanan. Nabi itu mencontohkan hanya untuk akikah aja ya. Kalau untuk 7 bulanan Nabi tidak mencontohkan.
dilakukan. Tapi kalau kita acuannya hanya untuk bersyukur, mangga silahkan, tidak apa-apa dilakukan 7 bulanan ataupun 4 bulanan ya ibu-ibu. Tapi yang terpenting dalam rangka menyambut jabang bayi, si istri biasanya di usia 7 bulan itu kan anaknya sudah mulai aktif ya, sudah mulai nyundul-nyundul, sudah mulai nendang-nendang kayak Cristiano Ronaldo. Nah, bapaknya harus peka, ada apa mah? Kenapa dengan perut mamaku ada mencendul-mencendul gitu ya? Ini anak saya udah ya, anak kita udah mulai aktif. Nah, bapaknya harus ngerespon. Itu kan anak berdua, jangan bodoh cuma urusan dulu berada gitu. Jadi bapaknya harus respect, harus seluruh aktif juga. Dielus lah perut mamahnya, terus istrinya yang benar harusnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah yang rata ya. Tapi biasanya kalau bapak-bapak kalau dari atas ke bawah, dari bawah nggak mau ya, jadi nggak ke atas lagi, suka ada tema baru ya. Ih, katanya anaknya kayaknya perlu vitamin gitu ya. Jadi jadinya judulnya beda ya, tapi itu sah-sah saja, tidak apa-apa ya. Namanya udah suami istri, bahkan itu dianjurkan oleh dokter ya, ketika menjelang hari H HPL, dokter menganjurkan bapak anaknya harus sering ditengok ya, gitu kata dokter. Saya ketika hamil soalnya digituin sama dokter, makanya saya tahu, soalnya saya pernah hamil. Jadi saya pernah, makanya saya berani bicara seperti itu. Jadi biar ditengok mulu katanya, biar tahu jalan keluar ini loh katanya, gitu kata dokternya. Bapaknya ya mendengarkan gak Pak? Jadi kalau misalkan udah mendekat-dekat hari H ya, nanti tolong dikontrol terus anaknya ya. Bapaknya saran dokter, itu saran dokter. Ya, selanjutnya terkait dengan anak. Anak itu biasanya orang tua memiliki kewajiban. Di samping orang tua memiliki kewajiban untuk mengurus, menjaga, dan membesarkan, yang paling penting kewajiban seorang orang tua yaitu mendidik anak tersebut. Nah, adapun mendidik anak itu ada 2 fase. Ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Maksudnya apa? Tarbiyatul aulad qoblal wiladah yaitu pendidikan anak sebelum anak lahir. Ya, masa-masa sekarang ya Ibu Inawati, tolong dicamkan ada beberapa tips untuk ibu yang sedang mengandung biar terbentuk jadi anak yang soleh ya. Yang pertama apa katanya? Tarbiyatul aulad qoblal wiladah itu pendidikan awal untuk seorang anak yang baru, yang masih dalam kandungan, yaitu ibu bapaknya senantiasa sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, dengan sering membacakan doa khusus untuk anak. Banyak sebenarnya doa yang khusus untuk anak, misalkan Robi habli minas solihin ya, Robi habli dzurriyyati thayyibah, innaka sami'ud du'a. Sama banyak sebenarnya dalam Al-Quran. Silakan ibu dan bapak kerjasama yang baik kalau anaknya ingin menjadi anak yang soleh. Hal yang pertama yang ibu harus lakukan yaitu sering melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir dan mendoakan yang terbaik untuk anak yang ibu kandung. Hal yang kedua yang perlu ibu laksanakan ketika ibu dalam keadaan mengandung yaitu ibu senantiasa tekun untuk menjalankan sholat 5 waktu dan sholat sunnahnya. Saya mah capek, udah pegel kalau misalkan udah gede kan, paksain ibu ya. Sebab apa? Ibu hamil berapa bulan, nanti anak berapa tahun hidup. Jangan sampai ketika nanti dewasa, ketika anaknya disuruh sholat susah. Ya berbalik, berarti ketika ibu di dalam, ketika anak itu dalam kandungan, ibu tidak mengajarkan untuk sholat. Makanya paksain, sholat itu tidak seberapa ya. Kalau misalkan sholat sunnahnya tidak, ya minimal sholat 5 waktunya tepat waktu ya. Mudah-mudahan Ibu Inawati
Umi dan Bapak Tata bisa melakukannya ya. Mudah-mudahan demi anak tercinta harus berani berjuang ya, berkorban demi masa depan. Hal yang ketiga yaitu ibu dan bapaknya itu harus rajin berpuasa Senin dan Kamis. Apalagi puasa, saya makanya lapar banget ya kalau ini. Sebenarnya kalau puasa itu tergantung keyakinan kita ya. Contohnya kalau seandainya saya pribadi ya, kalau misalkan niat berpuasa ya lapar biasa aja ya, wajar gitu ya. Tapi ketika tidak berpuasa tapi saya belum makan sampai jam 10, saya udah gemeter, belum ketemu nasi. Walaupun saya udah nggak makan gorengan 5, saya tetap belum makan. Iya, belum makan nasi ya. Jadi ketika berpuasa mah ya lapar tapi tidak sampai segitunya. Makanya dianjurkan untuk berpuasa ya minimal kalau ibunya tidak kuat, bapaknya yang berpuasa. Tapi tolong konsultasi sama dokter apa memungkinkan bayi ini kalau diajak puasa. Kalau sekiranya tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, yang penting salah satu bisa melaksanakan puasa. Itu puasanya puasa Senin Kamis, sebab puasa Senin Kamis itu sangatlah disukai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tu'ridul amal yaumal isnin wal khamis. Apa sebabnya? Sebab ketika malaikat melaporkan amalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari Senin dan di hari Kamis. Makanya Pak Uhibbu, kata Nabi, maka saya menyukai puasa Senin Kamis dengan harapan ketika malaikat melaporkan amalan-amalan kita itu ketika kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan ini mah puasa Senin Kamis mah sebenarnya tidak dikhususkan untuk yang hamil ya. Mudah-mudahan semua juga bisa melakukan puasa. Terus satu lagi ya, kalau ibu memiliki balita ya, jangan suka alasan, jangan dibikin alasan. Saya tidak puasa soalnya saya lagi menyusui anak saya, lagi kecil, masih kecil anak saya. Ini ada tips rahasia ya, ini mah resep dari leluhur saya ya, nggak apa-apa lah, berbagi buat kebaikan ya. Ketika ibu memiliki seorang balita, terus jatuh di bulan Ramadan, berarti kan puasa wajib. Nah, supaya ibunya kuat, anaknya kuat, tidak bermasalah di bawah puasa, ketika waktunya sahur, anaknya diajak sahur, terus diajak berdoa. Ayo nak, kita berdoa, kita mau puasa besok. Yakinkan di diri kita bahwa kita kuat, anak kita juga kuat. Gitu. Saya pengalaman pribadi, saya saya punya putra 2. Kebetulan di bulan puasa anak saya yang pertama itu masih usia 2 bulan. Terus yang anak yang kedua usia anak saya masih 5 bulan. Jadi masih lagi seneng-senengnya nyete kan, lagi seru-serunya lah, ibaratnya lagi rosa-rosanya nyete. Tapi alhamdulillah dengan tips seperti itu anak saya kuat, saya pun kuat. Jadi kembali ke keyakinan ibu masing-masing. Sama ketika doa, ketika saat berbuka, anak pun cepat-cepat kasih, ayo kita buka, baca doa bareng-bareng sama anak-anak, seolah-olah anak kita itu ngerti, padahal emang ngerti, dia kan indera pendengarannya sudah normal. Makanya diajak ketika puasa itu benar-benar ibu mengajak anak ibu untuk berlatih berpuasa. Terus hal yang selanjutnya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran ya. Terus hal yang kelima, langsung aja ya karena durasi nggak usah dijabarkan, pokoknya ibu perbanyak aja baca Al-Quran. Yang kelima yaitu senantiasa memakan makanan yang halalan thayyibah. Ibu, bapak silahkan mengkonsumsi makanan yang sifatnya halal dan thayyibah dan baik. Jadi jangan dari segi halalnya doang, misalkan dianjurkan untuk seorang ibu hamil minum susu, susunya baik tapi susunya boleh nyolong misal ya, itu jadi haram, jadi tidak baik, jadi tidak halalan thayyibah ya. Jadi diusahakan
setetes air susu dari ibu dan setetes darah yang mengalir di anak ibu jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang halal, sebab itu akan panjang, akan selamanya, akan berefek kepada anak kita ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini mungkin yang lagi punya anak sebentar lagi mau menjelang puasa mungkin bisa mempraktekannya seperti itu, tips dari saya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan Ibu Inawati dan Bapak Tata ini mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunannya dijadikan keturunan yang soleh, dan mudah-mudahan rezekinya pun tambah berkah dan melimpah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Kalaupun ada yang benar itu datangnya dari Allah. Ketika ada yang kesalahan itu keluar dari kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah tambah lancarkan pada saat melahirkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. 7 bulan dalam kandungan, semoga hari kita doakan Allah tambah lancarkan pada saat melahirkan. 7 bulan dalam kandungan, semoga hari kita doakan Allah tambah lancarkan pada melahirkan.
والأصال أبدا مع الإبتال والأصال يا بدري يا بدري لماذا كنت غالي ماذا يوعد بمن لك مقالي يا بدري يا بدري لماذا كنت غالي ماذا يوعد مولانا مقالي. Sri Wahyuni rumahnya di mana, Bu? Di Blok B3 Melati 1 nomor 29 di Wisma Asih Cibinong 1. Bersolawat dengan Hadrat Khairun Nisa rasanya senang, menyenangkan. Tapi untuk kualitas suaranya emang powernya udah enak sih. Terus kalau kesannya ya apa, dia dalam bermain tempo selawatnya udah bagus.